Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Najwa dari kelas 11 IPS 1 absen 03. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Nah, ini dia contoh dari gambar Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu sendiri adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut kalian, siapa sih pendiri dari kerajaan tersebut? Pendiri dari kerajaan Majapahit itu sendiri adalah Raden Wijaya yang bertahta pada tahun 1293 hingga 1309 dengan gelar Kartarajasa Jayawirdana. Raja yang pernah memerintah di kerajaan Majapahit, siapa aja ya? Pertama ada Raden Wijaya pada tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Kedua ada Jaya Negara pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Ketiga ada Tribuana Tunggadewi pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Keempat ada Hayam Wuruk dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Dan yang kelima ada Wikramawardhana pada tahun 1389 hingga 1427 Masehi. Keenam ada Raja Suhita dari tahun 1399 hingga 1429 Masehi. Ketujuh ada Raja Bretumapel atau Kertawijaya pada tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Delapan ada Raja Sawardhana pada tahun 1451 hingga 1453 Masehi. Yang kesembilan ada Raja Purwawisesa pada tahun 1456 hingga 1466 Masehi. Yang terakhir ada Raja Kertabumi pada tahun 1466 hingga 1478 Masehi. Sebenarnya sejarah dari kerajaan Majapahit itu kayak gimana sih? Dia adalah sejarah singkat tentang berdirinya kerajaan Majapahit. Berdirinya kerajaan Majapahit diawali dengan adanya serangan dari Jaya Ketuang atau Adipati Kediri yang berhasil membunuh penguasa kerajaan Singsari yang terakhir, yakni Kartanegara, dikarenakan menolak pembayaran upet. Sampai akhirnya, Raden Wijaya yang merupakan menantu Kartanegara berhasil melarikan diri ke Madura untuk meminta perlindungan terhadap Arya Wirarja. Kemudian oleh Arya Wirarja ia dihadiahi hutan tarik untuk diurus dan dipakai sebagai wilayah kekuasaan, hingga pada akhirnya dijadikan suatu desa baru dengan nama Majapahit. Majapahit itu sendiri berasal dari kata buah maja dan rasa pahit. Nah, kata Majapahit itu sendiri kan berasal dari kata buah maja yang pahit. Mengapa buah maja pahit? Karena konon katanya pada saat itu ada seseorang prajurit yang memakan buah maja. Kemudian buah maja itu terasa pahit. Dari situlah terbentuk nama Majapahit dan kemudian dikenal lebih pesat dengan nama Kerajaan Majapahit. Nah, ini dia adalah kitab-kitab yang ada di Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Kitab Pararaton. Kitab ini menjelaskan tentang pemerintahan Raja-Raja Singsari dan Majapahit. Selain itu, Kitab Pararaton juga menjelaskan tentang cikal bakal berdirinya kerajaan di Singsari yang dipimpin oleh Ken Arok. Lalu bukan hanya itu saja, tapi Kitab Pararaton juga menjelaskan tentang kerajaan Majapahit dengan patihnya yang terkenal Gajah Mada. Dalam Kitab Pararaton ini juga menceritakan tentang Perang Babat. Yang kedua ada Kitab Negara Kartagama. Kitab ini menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahnya, dan perjalanan Hayam Wuruk ke Jawa Timur, dan juga Kekawin menceritakan kisah Raja Majapahit. Lalu Hayam Wuruk yang melakukan pelesiran ke daerah Blambangan, dan dalam perjalanan pulang, beliau singgah di Singsari. Tiga ada Kitab Sundayana. Kitab ini menceritakan tentang perang atau kekalahan pasukan Pajajaran dalam pertempuran di Bubat atau Majapahit, dan tewasnya Raja Sri Baduga Maharaja dan putrinya. Dan yang keempat ada Kitab Usana Jawa. Kitab ini menceritakan tentang keberhasilan Gajah Mada dan Arya Damar untuk menaklukkan kerajaan Bali untuk menjadi wilayah Majapahit. Ini adalah peta dari Majapahit itu sendiri. Selanjutnya ini adalah letak dari kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Raden Wijaya, Majapahit berletak di Mojokerto. Pada masa Jaya Negara, Majapahit berletak di Trowulan. Dan yang di sebelah kiri itu ada lambang atau pemkot dari Mojokerto dan Trowulan. Yang terakhir pada masa Brawijaya III, Majapahit terletak di Kediri. Sedangkan lambang atau pemkot dari Kediri itu tersebut yang ada di sebelah kanan. Puncak kejayaan Majapahit.
Puncak kejayaan Majapahit ada pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Mengapa? Karena pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk, pemerintahan dapat terlaksana teratur dan Majapahit mampu menguasai Nusantara. Menurut berbagai sumber dan karya sastra, seorang raja dianggap sebagai yang pertama, pelindung agama dan memiliki sifat dewa. Yang kedua, pahlawan perang yang melindungi rakyat dari ancaman musuh. Yang ketiga, tokoh dermawan yang membantu rakyatnya memperoleh kemakmuran. Dan yang terakhir, tokoh yang memiliki kedudukan istimewa yang diperoleh melalui garis keturunan. Aspek kehidupan sosial terbagi dalam kelompok masyarakat berdasarkan dari pekerjaan. Rakyat Majapahit rata-rata adalah petani, sisanya pedagang dan perajin. Selain bidang pertanian, Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Barang utama yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, beras, gading, timba, besi, intan, dan juga kayu cendana. Kehidupan ekonomi. Yang pertama, mengembangkan pertanian dengan saluran irigasi modern guna terbebas dari banjir dan kekeringan. Yang kedua, kanal yang dibangun dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan perdagangan. Yang ketiga, Majapahit disebut sebagai kerajaan agraris serta kerajaan maritim yang tangguh. Yang keempat, barang yang didagangkan antara lain beras, lada, cengkeh, pala, kapas, kayu cendana, timba, dan besi. Yang kelima, alat tukar perdagangan, yaitu uang gobok bermotif wayang. Itu saja yang saya jelaskan mengenai Kerajaan Majapahit. Terima kasih.